Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video podcast kali ini gue akan cerita tentang narasi SBMPTN gue. Nah, intinya sama kayak kemarin modelnya, tapi ini sekarang tentang SBMPTN. Nah, jadi cerita berawal itu ketika gue nggak lolos dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, karena mungkin pilihan gue yang nggak rasional gitu, pilihan jurusan gue yang nggak rasional, yang udah gue jelasin bahwa gue milihnya di salah satu kampus di Semarang. Nah, kalian bisa cek videonya itu di sebelum video ini. Nah, terus awal itu sedih banget dan galau gitu loh, dan kayak baru ngerasain penolakan gitu kayak di kampus. Kan biasanya kalau masuk sekolah kan gampang ya, masuk SD itu tinggal masuk pakainya, masuk SMP bisa masuk, SMA juga bisa masuk, tapi kan ini terus ada penolakan. Terus juga apalagi tambah lagi pressure ketika ngerti bahwa teman-teman gue itu ada yang keterima di Bogor, terus juga di Yogyakarta dan di Semarang. Itu tuh buat pressure banget sih, kayak kok nggak bisa gitu kan. Jadi gue pernah jalan bareng sama temen gue yang lulus SNM gitu kan di sekolah, dan terus tiba-tiba tuh guru nanyain gitu kan, iseng lah, biasa anak kelas 3 ditanyain, terus kamu keterima di mana gitu kan sama teman gue. Terus teman gue jawab kan, ya keterima di kampus Abu gitu kan. Nah, terus gue diem nih, terus gue tiba-tiba tanyain, lah kalau kamu baik gitu. Nah, gue cuma bisa apa ya, senyum tipis doang gitu kan. Terus dibilang rezekinya bu mungkin diseleksi bersama SBMPTN gitu kan, istilahnya gitu. Nah, keadaan itu terus berlanjut ya, sampai pernah itu sampai hampir 3 kali tuh kayak pressure di diri sendiri. Dan kenapa gue kayak gini, kenapa gue bego banget, kenapa gue nggak bisa gitu kan, kenapa gue nggak keterima, padahal gue A, B, aduh semua alasan itu bercampur di kepala gitu kan. Dan rasanya tuh sedih gitu kan, kenapa gue nggak keterima gitu, padahal kan ini SNMPTN gitu. Nah, akhirnya gue nemuin pada suatu titik bahwa oh ya udah, ini adalah jalan yang terbaik gitu kan, ini adalah jalan yang terbaik buat gue sama orang lain. Gue akan buktiin di seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN ini gue bisa keterima gitu. Dan mulai saat itu gue menerima diri gue, menerima kapasitas diri gue mulai belajar untuk menerima diri gitu kan, mempelajari kesehatan mental juga. Gue pernah cek video gitulah intinya. Kemudian gue berpikir bahwa ya mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu, kenapa gue gak keterima di SBMPTN dan SNMPTN dan lebih keterima di SBMPTN. Nah, sampailah itu kemudian gue mulai belajar SBMPTN. Dan jujur buat teman-teman, itu materi berat banget gitu kan. Dan apalagi itu tuh kayak ada wacana bahwa soal itu akan HOTS gitu kan, High Order Thinking Skill, bukan lagi LOTS. Dan itu pressure lagi dan buat tekanan lagi, ini gimana nanti kalau gue nggak lulus gitu kan. Dan pernah itu gue sampai dalam satu hari itu cuma ngerasain 3 soal doang, dan 3 soal itu gue nggak paham gitu loh. Dan juga gue berpikir bahwa gue lulus di BMPT ini juga bukan karena gue pintar gitu, gue bukan karena gue rajin belajar gitu, tapi gue juga gak mau sombong gitu kan, bukan sombong, tapi mungkin karena gue lulus di BMPT ini karena doa dari orang tua, teman-teman, guru-guru yang udah baik sama gue gitu kan, udah doain, dan akhirnya gue keterima gitu loh. Bukan pure usaha gue sendiri gitu loh, karena ada mungkin terkadang usaha kita itu yang berhasil ketika atau karena doa orang lain gitu kan. Dan kemudian walaupun itu gue gak belajar, maksudnya belajar, gue pernah bilang tadi 3 soal dalam 1 hari itu ya, walaupun gue gak masuk materinya tapi tetap gue terus belajar. Dan karena gue berpikir bahwa suatu keberuntungan itu gak bakal bisa didapat secara tiba-tiba gitu loh, kata guru gue. Keberuntungan itu datang ketika kamu ada effort atau usaha gitu loh, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang siap gitu kan. Nah, kemudian juga tantangan yang lain adalah ketika SBMPTN 2019 itu gue itu bareng-bareng sama ujian-ujian yang ada di sekolah, karena gue tahu sendiri kan, lu kan tahu gue ini anak madrasah AKMAN, dan ujiannya banyak banget. Ada ujian sekolah, ada ujian A, ujian B, dan banyak banget lah intinya. Dan itu
bingung gitu mau belajar yang mana terlebih dahulu, SBMPTN dulu atau ujian nasional dulu kan. Dan kemudian cara belajar gue itu adalah buat jadwal di setiap harinya. Jadi gue dalam 1 minggu tuh belajar apa nih, misal tanggal sekian gue belajar fisika, ya kayak jadwal setiap harinya lah. Kemudian kayak gitu. Nah misal gue hitung nih hari ini sampai waktu ujian SBMPTN itu berapa hari gitu kan, misal 30 hari. Nah 30 hari itu nanti gue bagi lagi untuk ngerjain skolastik sama ngerjain bidang fisika, kimia, biologi gitu kan. Gue bagi nih kerja belajarnya yang mana dulu terus kan. Kemudian ada gelombang pertama kan, jadi gue ikut 2 gelombang gitu, 2 gelombang ujian, gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah pas gelombang pertama itu sebenarnya itu ada kesalahan teknis ya, artinya gue terlalu tergesa-gesa. Jadi gini teman-teman, kan ketika gue milih pada hari Rabu kalau nggak salah, itu milih hari Rabu, gue milih pas tanggal 14 karena itu adalah tanggal terdekat gitu loh yang di gelombang pertama. Kalau yang akhir-akhir itu di gelombang kedua. Kenapa gue milih yang di awal? Karena gue biar bisa tahu skor gue berapa dan bisa buat perbandingan gitu loh buat yang ujian kedua. Nah kemudian ternyata pas gue cek pas besoknya, pas hari Kamisnya, ternyata bisa gitu loh. Ternyata di tanggal-tanggal yang udah penuh itu masih bisa dipilih gitu kan, karena itu mungkin random atau gimana lah, aku juga nggak tahu. Dan kemudian pas ujian pertama itu akhirnya gue di salah satu SMA di Jogja itu kenalan sama yang namanya Mila, itu anak SMA Negeri 1 dan sekarang juga keterima di UNS ya. Itu juga gue dulu ya ngobrol-ngobrol aja karena emang gak punya teman di sana kan, sok-sok asik gitulah. Nah kemudian akhirnya gue masuk di ruangan berbeda. Nah gue beda nih sama Mila karena ruangannya beda. Kemudian gue masuk, di petugasnya tuh ada 2 bagiin soal, ya ramah sih orangnya. Terus gue hampir dari jam 2 sampai jam 5 sore kurang lah itu gue ngerjain di situ, fokus di situ. Dan gue pulang bismillah lah, intinya gue ngerjain, coba semua ya. Pusing sih sebenarnya, itu tuh nggak tahu paham apa gitu kan, ini bahas tentang apa gitu. Kemudian akhirnya udah jam bel selesai gitu. Kemudian gue pulang, gue naik bis dakdikduk duar. Terus gue mulai persiapin nih buat ujian SBMPTN yang kedua. Nah gue tuh ya istilahnya belajarnya lebih giat gitu kan, karena gue udah tahu oh soalnya kayak gini. Gue banyak nonton tips and trick video nembak soal, nembak jawaban itu gimana di YouTube. And you know gue dapat 3 soal di YouTube dan itu hampir sama keluar di SBMPTN. Jadi lucu banget itu kan, pas kemarin gue baru nonton dan itu keluar gitu. Nah walaupun pada akhirnya gue juga jawabnya salah gitu kan, tapi alhamdulillah gitu loh, ya bisa lah ininya dikit-dikit gitu, nyerampang jawabannya mepet-mepet dikit gitu. Nah skor, dan lucunya lagi skor SBMPTN gue yang pertama dan yang kedua itu lebih bagus yang pertama. Itu kan konyol ya, padahal gue belajar giat di SBMPTN yang kedua gitu. Dan tapi gue nggak menyalahkan sih, karena itu merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka jadilah gitu loh. Bisa aja nilai gue yang kedua itu lebih buruk, walaupun gue lebih semangat belajarnya. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Dan akhirnya gue udah dapat 2 skor UTBK. Gue ambil saintek semua, walaupun awal itu gue mau ambil sosum tapi nggak jadi. Gue ambil saintek semua dan gue daftar di 2 univ berbeda. Yang pertama itu S1 Pendidikan Kimia di Universitas di Jogja lah. Dan kemudian Pendidikan IPA di UNS atau Negeri 11 Maret. Nah, gue ambil jurusan itu karena beberapa pertimbangan diri sendiri sih, dari diri sendiri kenapa gue ambil itu, dan sama setelahnya sama kating-kating yang udah keterima itu. Kemudian kalau ada waktu gue akan buat podcast deh tentang cara pemilihan jurusannya itu bagaimana. Nah waktu pengumuman itu gue buka malam-malam do sholat isya itu tiba-tiba gue buka, dan karena itu rumah gue masih pasang wifi ya, karena kan abis lebaran kalau nggak salah, abis lebaran jadi masih ada pasang wifi, dan gue mau buka pengumuman SBMPTN. Nah pas gue buka pengumuman SBMPTN tiba-tiba nama gue ngetik biasa, terus nomor pendaftaran NPSN kalau nggak salah, enggak cuma nama sama nomor pendaftaran doang. Nah kemudian gue klik
dan alhamdulillahirabbil alamin gue keterima ijo di pilihan gue kedua. Dan ketika gue gak mikir, gue langsung bilang alhamdulillah, gue langsung sujud syukur gitu. Terus gue keluar rumah dan tiba-tiba teriak gak jelas gitu, gue keterima dan gue aduh sedih banget itu, maksudnya kayak terharu gitu loh, perjuangan gue selama ini gitu itu bisa terbayarkan, bisa keterima ya, walaupun pada akhirnya gue mikir gue keterima di pilihan kedua nih, padahal gue nggak minat banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini merupakan suatu pilihan Allah gitu loh, karena belum tentu gue di pilihan pertama itu terus gue bisa lebih mengembangkan diri kan. Akhirnya gue masuk di pendidikan IPA UNS. Dan gue juga belajar dari teman-teman gue yang belum keterima SBMPTN tuh, mereka giat banget, mereka lebih gigih, mereka kuat, bisa nahan beban yang mungkin gue nggak bisa nahan gitu kan. Dan dari SBMPTN ini gue belajar banyak banget kehidupan, nilai-nilai kehidupan, mulai dari perjuangan, pengorbanan, relasi sama teman itu penting banget. Apalagi gue sama teman-teman sebelum ujian SBMPTN tuh ikut banyak tryout, ya beberapa tryout sih di Jogja, di Purworejo atau lokal gitu gue ikut. Buat apa sih sebenarnya? Itu buat suku tuh ikhtiar gitu, biar tahu ngerasain ujian SBMPTN tuh kayak apa gitu kan. Dan buat kalian pejuang SBMPTN 2020 atau kalian yang gagal di SNMPTN, tetap semangat, kalian bisa buktiin bahwa kalian itu adalah orang-orang yang istimewa. Kalaupun nanti kalian gak keterima di SBMPTN, coba di SM. Kalau kalian emang bisa gitu loh, memungkinkan, coba terus. Karena di suatu tryout ada yang bilang gini, cobalah terus sampai stok gagal kamu habis gitu kan. Dan itu jadi terpatri di dalam hati gue, oh ya gue harus coba, apapun gue harus coba dulu, jangan bilang gak bisa gitu. Ya sekian aja. Mungkin kalau kalian punya komen atau saran mau tentang apa gue podcast, kita bisa bagi cerita, kita bisa collab gitu kan. Oh ya, dan gue ini punya pikiran kan, gue masih punya buku SBMPTN gitu ya, dan gue mau giveaway itu. Tapi gimana menurut kalian? Masih pikiran aja sih, mau gue giveawayin atau gue jual gitu kan. Nah sekian aja, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari podcast gue ini. Tetap semangat dan selamat, ditunggu kabarnya diterima di SBMPTN 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.